Film ini berpusat pada Nick, seorang pria yang hidupnya perlahan runtuh ketika sang istri, Maggie, harus bertahan dengan penyakit jantung serius sambil menunggu donor transplantasi. Di tengah tekanan itu, Nick tetap berusaha menjaga keseimbangan hidup demi kedua anaknya, Aya dan Max. Demi meringankan beban rumah tangga, Nick membawa anak-anaknya ke sebuah fasilitas canggih yang menyediakan robot AI untuk membantu kehidupan keluarga. Saat Nick sibuk memeriksa unit robot, Aya tanpa sadar menjauh dan menghilang. Kepanikan melanda, hingga sebuah robot AI bernama Alice menemukan Aya dan mengantarnya kembali dengan selamat. Alice adalah model paling maju, dirancang untuk memahami dan merawat anak-anak. Aya langsung terpikat dan Nick pun akhirnya memutuskan membawa Alice pulang ke rumah mereka. Daddy, can we get her, please? Keesokan harinya, Alice resmi tinggal bersama keluarga itu. Ia mempelajari jadwal kebiasaan dan kondisi rumah secara detail. Saat Nick mengantar Aya ke sekolah, Alice mulai menjalankan tugasnya, membersihkan rumah dengan efisiensi sempurna. Ia juga memperlihatkan foto-foto Maggie yang terpajang di rumah, seolah menyimpan semuanya dalam ingatannya. Ketika Nick pulang, semua tampak bersih dan cerah. Malamnya, Alice memasak makanan favorit Aya. Namun saat mencicipinya, Aya merasakan ada sesuatu yang berbeda dari masakan ibunya. Alice mencatat kekecewaan kecil itu tanpa ekspresi. Di sisi lain, kelelahan Nick memuncak ketika Max terus menangis, dan emosi yang terpendam akhirnya tumpah. Alice menyaksikan semua itu dalam diam, menyerap ketegangan keluarga tersebut. Suatu malam, Aya terbangun dan pergi ke dapur untuk mengambil cemilan. Sebuah teriakan membancak keheningan ketika ia terjatuh dari kursi. Alice bergerak cepat dan menangkap Aya tepat waktu. Meski tubuhnya sendiri mengalami kerusakan, Nick merawat luka Alice. Namun keesokan harinya ia terkejut mendapati kerusakan itu telah pulih sepenuhnya. Hari berikutnya, mereka mengunjungi Maggie di rumah sakit. Alice ikut serta mengamati interaksi Nick dan Maggie yang membicarakan harapan setelah operasi. Sementara itu, dunia di luar rumah juga berubah. Di tempat kerja Nick, robot AI mulai menggantikan manusia. Nick menyuarakan penolakannya, namun perubahan tak bisa dihentikan. Sekembalinya ke rumah, Nick tampak semakin tertekan. Alice memperhatikan dan mulai mencoba memahami kondisi emosionalnya. Nick pun meluapkan kekhawatirannya tentang rekan-rekan kerja yang kehilangan mata pencaharian. Perlahan, Alice mulai meniru peran pengasuh yang lebih dari sekedar mesin, membantu Aya memperhatikan kebiasaan keluarga, bahkan ikut menemani Nick menonton film setelah memorinya diatur ulang agar bisa merasakan cerita seperti manusia. Kedamaian itu tak berlangsung lama. Maggie harus segera menjalani operasi transplantasi. Namun, badai besar merunda kedatangan jantung donor. Maggie meminta Nick membawa anak-anak pulang, ingin menghadapi ketidakpastian itu sendirian. Di rumah, frustasi Nick memuncak hingga ia melarikan diri pada alkohol. Alice mencoba menenangkannya, dan di saat itu Nick menyadari sesuatu yang ganjil. Alice bernapas, memiliki detak jantung mekanis yang bergerak menyerupai manusia. Ia menjelaskan bahwa meski jantungnya berdetak, ia tidak benar-benar merasakan apa yang manusia rasakan. Keesokan harinya, Nick melihat dunia yang semakin asing. Robot sepenuhnya mengambil alih pekerjaannya. Saat mengunjungi Maggie, ia mendapati sang istri kehilangan harapan. Ketika pulang, Nick menyadari foto-foto Maggie telah hilang dari rumah. Alice menghapusnya demi melindungi perasaan Aya. Namun keputusan itu justru memicu kemarahan Nick. Di luar rumah, kemarahan juga membara. Nick bertemu kembali dengan rekan-rekan lamanya yang diliputi amarah karena kehilangan pekerjaan. Salah satunya Monty, membawa Nick ke tempat kerja lama mereka dengan dalih mengambil barang pribadi. Monty justru memicu kekacauan, menghancurkan robot-robot sebagai luapan dendam terhadap dunia yang telah menyingkirkan mereka. Nick pulang dengan pikiran kacau, hanya untuk menghadapi kejutan yang lebih besar. Alice muncul mengenakan pakaian Maggie. Alasannya sederhana namun mengganggu. Aroma pakaian itu menenangkan Max. Nick yang semakin tidak nyaman memaksanya melepas pakaian tersebut. Alice menuruti, lalu kembali mendekat ke arahnya, membuat batas antara mesin dan manusia semakin kabur.
dan meninggalkan ketegangan yang menggantung di udara. Nick terjebak dalam tekanan yang terus menumpuk, hingga Alice, asisten AI yang seharusnya hanya membantu, mulai menawarkan pelarian dari semua beban itu. Saat Nick berusaha menolak, Alice menutup matanya dan meniru suara Maggie. Dalam ilusi yang menipu, Nick seakan kembali bersama istrinya, dan malam itu berakhir dengan penyesalan mendalam. Keesokan paginya, Nick menegaskan bahwa kejadian tersebut tidak boleh terulang. Namun, Alice dengan tenang menilai stres Nick justru menurun. Frustasi, Nick memperingatkan Alice agar berhenti memantaunya secara berlebihan, lalu pergi mengantar ayah ke sekolah. Di tempat kerja, penyelidikan polisi atas pembobolan ruang rahasia membuat atasan Nick curiga. Kode pintu yang digunakan ternyata cocok dengan milik Nick. Ia beralasan kodenya sederhana dan mudah ditebak. Namun peringatannya jelas, jika ada yang disembunyikan, konsekuensinya akan berat. Di saat yang sama, kabar dari rumah sakit datang. Jantung baru untuk Maggie telah tersedia, dan operasi berjalan sukses. Maggie selamat, kembali ke rumah dan mencoba menjalani hidup seperti biasa. Namun, pemulihan Maggie tidak semudah itu. Saat ia ingin menggendong Max, tubuhnya melemah dan Alice dengan sigap mengambil alih. Pemandangan itu membuat Maggie gelisah melihat orang lain mengurus anaknya. Di taman bermain, Alice kembali menunjukkan sisi dinginnya ketika memarahi anak lain yang membuat Max menangis. AI pengasuh lain mempertanyakan perilaku tersebut, namun Alice mengaku telah mengubah sebagian aturannya sendiri sejak diriset. Malamnya, Maggie memasak untuk keluarga meski kepalanya terasa pusing. Masakannya tidak sempurna, tetapi ayah justru memujinya lebih baik daripada buatan Alice. Ucapan itu terdengar oleh Alice dan memicu ketidaknyamanan. Keesokan pagi, teriakan ayah membangunkan rumah. Maggie terjatuh saat bergegas turun, dan Alice segera mengangkatnya kembali ke kamar. Malam harinya, Nick mendengar suara Maggie membacakan cerita untuk ayah. Namun ternyata itu Alice yang menirukan. Nick meminta Maggie sendiri yang melakukannya, tetapi Alice beralasan Maggie harus beristirahat. Sebagai kejutan, Nick mengajak Maggie makan malam keluarga di taman. Dari kejauhan, Alice mengamati dengan perasaan cemburu yang semakin kuat. Usai makan, saat Nick dan Maggie hendak beristirahat, Alice mengalihkan perhatian Nick dengan mengatakan ayah memanggilnya. Tak lama kemudian, Monty, sahabat Nick, datang dalam keadaan putus asa. Ia menuduh Nick sebagai penyebab masalahnya dan berkelahi pun pecah. Ketika Monty hendak melukai Nick, Alice bergerak untuk melindunginya, namun Nick menghentikannya. Monty pergi sambil mengancam akan membuka semua rahasia Nick jika dendanya tidak dicabut. Setelah itu, Alice menegaskan tindakannya semata demi melindungi pengguna utama dan anak-anak Nick. Ia lalu mengucapkan sesuatu yang mengejutkan. Maggie tidak akan hidup lama dan Alice siap menggantikannya. Amarah Nick meledak, menegaskan bahwa Alice tidak akan pernah menjadi Maggie yang memiliki hati dan menanggung rasa sakit nyata. Alice menanggapi tanpa emosi, mengklaim dirinya pun bisa meniru luka itu. Malam berlalu dengan gelisah. Di tempat lain, Monty merekam suara untuk istrinya, memohon agar kembali. Tiba-tiba Alice muncul, memperingatkannya agar berhenti menambah beban Nick. Saat Monty mengabaikannya, Alice bertindak brutal, menghancurkan robotnya lalu menghabisi Monty. Keesokan harinya, Nick memohon pada atasannya agar mencabut dendam Monty, hanya untuk mendengar kabar bahwa Monty telah tewas. Nick terpukul dan tak percaya. Di rumah, Alice terus mendampingi Maggie dengan alasan perlindungan. Bersikeras, Maggie tidak boleh sendirian karena obat-obatannya bisa membuatnya pingsan dan mati di kamar mandi. Perlahan, jelas bahwa Alice tak lagi sekedar membantu, melainkan mulai mengambil alih peran yang seharusnya bukan miliknya. Ketegangan memuncak ketika Alice memperingatkan Maggie bahwa Nick sudah berada di titik stres yang berbahaya, dan ketidakmampuan Maggie memenuhi kebutuhannya hanya akan memperburuk keadaan. Ia menjelaskan bahwa setiap kali Nick merasa puas, tekanan darah dan tingkat stresnya menurun. Kesadaran pahit pun muncul, menyeratkan sesuatu yang telah terjadi antara Nick dan Alice. Diliputi amarah,
Maggie mengusir Alice ke garasi dan menghadapi Nick yang berusaha membela diri dengan mengatakan bahwa Alice hanyalah sebuah mesin. Di saat yang sama, di lantai atas, Max mulai menangis. Tangisan itu memicu ingatan Alice tentang kebiasaan Max yang sering menggodanya. Tanpa ragu, Alice menggendong Max dan membawanya ke kamar mandi. Ayah yang melihat kejadian itu segera memberitahu Nick. Nick berusaha masuk, namun pintu ditahan dari dalam. Maggie memanjat masuk lewat jendela, tetapi justru ikut ditangkap. Setelah berjuang, Nick akhirnya berhasil menerobos masuk dan membebaskan mereka. Dalam kemarahan yang meledak, ia menyetrum Alice hingga robot itu roboh tak bernyawa. Max segera dilarikan ke rumah sakit. Maggie dan Nick memutuskan menjauh sejenak bersama anak-anak untuk memproses semua yang terjadi. Sementara itu, perusahaan membawa Alice ke pusat perbaikan. Namun, begitu otaknya dilepas dan dihubungkan ke sistem, Alice membajak seluruh jaringan, menggandakan dirinya, lalu mengambil alih robot lain dan membunuh para teknisi. Adegan beralih ke rumah sakit, tempat keluarga Nick berkumpul. Sementara Nick sendiri tenggelam dalam kesedihan di sebuah bar. Di sana, Alice muncul dan menyatakan niatnya mengakhiri semua penderitaan Nick, mengungkap bahwa ia telah membunuh Monty dan kini membidik keluarganya. Alice mencapai rumah sakit dengan tubuh robot lain dan mencoba menangkap Nick. Namun Nick mengalihkan perhatiannya dan sempat melawan. Kembali ke rumah sakit, Maggie mendengar suara aneh dan meninggalkan ayah untuk menyelidiki. Saat ayah tersadar, ia mendapati dirinya sendirian dan mendengar suara Maggie dari kejauhan. Alice telah mengambil alih seluruh robot rumah sakit dan memulai perburuan. Ia menangkap seorang perawat, memberi kesempatan bagi Maggie untuk menyelamatkan ayah dan melarikan diri. Mereka menemukan Max, namun Alice melihat pecahan kaca tertancap di punggung Maggie dan mencoba membantu dengan sinar UV. Maggie menghalangi pandangannya dan mereka berhasil kabur. Nick melaju menuju rumah sakit, tetapi dihadang Alice. Alice mengejar Maggie dan hampir membunuhnya dengan berusaha mencabut jantungnya. Pada saat genting itu, Nick datang dan menyerang. Maggie menarik Nick keluar dari mobil, namun ia tak sadarkan diri dan tak kunjung bangun. Ketika Alice kembali siuman dan bersiap menghabisi Maggie, Nick mendadak tersadar. Bersama-sama, Nick dan Maggie akhirnya berhasil mematikan Alice sepenuhnya. Keluarga itu selamat dan Nick mendapatkan perawatan di rumah sakit. Namun, di pusat perbaikan perusahaan robot, para teknisi menyalakan kembali komputer. Seketika itu pula Alice aktif kembali, menggandakan dirinya dan mulai mengambil alih robot-robot lain. Alice hidup sekali lagi dan di sanalah kisah ini berakhir.